Oke, materi kita kali ini adalah membahas masalah teks. Yang kita bahas nanti bagaimana cara memberi warna pada tulisan dengan perintah color, kemudian mengatur format paragraf teks dengan perintah text liken. Oh ya, text indent memberi indentasi pada paragraf atau teks, kemudian mengatur dekorasi pada teks menggunakan text decoration. Kemudian mengubah jenis huruf menjadi huruf besar, kecil atau kapital menggunakan text transform. Yang pertama nanti kita akan memberi warna pada tulisan dengan menggunakan color. Jadi nanti ada pemberian warna itu langsung ya. Biasanya bahasa Inggrisnya red, merah, yellow, blue, green dan seterusnya ya. Menggunakan bahasa Inggris langsung. Yang kedua adalah menggunakan hexadesimal seperti ini. Ya nanti saya jelaskan ya, menggunakan hashtag ya seperti ini. Kemudian nanti yang ketiga menggunakan RGB seperti ini. Nah ada yang seperti ini. Ini bisa kita ambil nanti ya dari Photoshop bisa ya. Atau yang seperti ini, panjang seperti ini, kita bisa langsung gunakan dengan menggunakan Visual Studio Code kita ya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara mewarnai tulisan. Saya sudah memiliki dua buah file. Yang pertama text.html, kemudian yang kedua styletext.css. Ini masih kosong ya. Selanjutnya kita coba untuk mewarnai tulisan nanti H1 ini, belajar teks. Tapi sebelumnya coba kita jalankan ya, klik kanan, Open with Live Server. Di sini tulisannya masih biasa ya, belajar teks ya. Kemudian coba kita atur dengan menggunakan CSS. Kita akan warnai tulisan belajar teks ini. Saya beri warnanya color ya, perintahnya maksud saya color. Kemudian saya gunakan yang bahasa Inggris seperti saya katakan tadi ya, misalnya green ya, seperti ini. Ini klik. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita langsung disuguhi pilihan langsung ya. Apabila habis titik 2 ini, misalnya kita ini kan, dia langsung ada pilihannya. Inilah menggunakan Visual Studio Code lebih mudah ya. Ada pilihannya sangat banyak, bisa teman-teman scroll ke bawah. Saya pilih yang biasa saja, misalnya green ya. Saya beri titik 2, Ctrl S. Jangan lupa kita tambahkan perintah memanggil file CSS-nya dengan menggunakan link rel. Itu ya, style sheet. Kemudian href ya. Panggil filenya yaitu style text.css. Oke. Udah saya panggil ya file CSS-nya, Ctrl S. Nah, tulisannya sudah berubah ya teman-teman. Sudah berubah menjadi warna hijau. Selain menggunakan nama warna tadi langsung kita sebutkan di sini, kita bisa juga menggunakan warna dengan hexadesimal. Jadi teman-teman bisa, saya ganti ya di sini ya, bisa ketikkan saja seperti ini, titik 2, tanda hashtag, langsung nama kode warnanya. Maksud saya langsung kode warnanya. Misalnya saya kasih kodenya, kan saya tuh tidak hafal tuh kodenya ya. Maka saya gunakan aplikasi ya, misalnya Adobe Photoshop ya. Nah, ini saya ambil. Nah, ini dia, saya klikkan di sini. Double klik. Nah, saya pilih aja misalnya warnanya, misalnya ini. Nah, ini sudah ada kodenya di sini ya. Habis hashtag ini kodenya saya copy. Kemudian saya buka Visual Studio Code, saya letakkan di sini. Saya paste. Kemudian saya Ctrl S. Nah, lihat hasilnya di sini.
berubah ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan bantuan Adobe Photoshop ya. Selain menggunakan bantuan Adobe Photoshop, teman-teman juga bisa memberi warna heksadesimal tadi dengan menggunakan situs Google ya. Nah, Google ketikkan aja langsung sini warna heksadesimal ya, heksadesimal. Nah, ini dia muncul, double klik. Nah, ini dia, maksud saya klik. Nah, ini langsung muncul warnanya sini. Teman-teman bisa pilih, misalnya klik yang ini ya. Nah, di sini misalnya saya ambil ini ya. Nah, ini kan nampak, diklik ini. Kemudian di sini kita klik misalnya warna ini. Nanti muncul di sini heksanya. Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa copy. Kanan copy, lalu kita pindah kemari. Kita paste, Ctrl S, dan kita lihat hasilnya di sini. Berubah ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan dua cara, melalui aplikasi bantuan yaitu Adobe Photoshop atau menggunakan Google ya. Kita ketikkan di Google itu warna heksadesimal, maka nanti akan muncul kode warnanya, tinggal copy saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang berikutnya adalah RGB ya, memberi warnanya dengan menggunakan RGB. Kita ketikkan saja RGB. Di sini juga ada bantuannya ya teman-teman, klik. Nah, ini langsung pilih warna ya. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, langsung warnanya dipilih. Nah, misalnya saya mau milih warna yang ini, ya kan? Kemudian saya pilih yang ini. Oke ya. Kemudian misalnya geser kemari, greennya saya klik, saya pilih yang ini. Arahkan, kemudian arahkan kemari, misalnya pilih yang ganti warna kuning ya. Oke, yang ini juga arahkan, saya ganti warna misalnya ini. Oke, tinggal klik-klik saja teman-teman. Lihat berubah warnanya. Nah, ini penggunaan RGB seperti ini, menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu kayak gini modelnya, panjang ya teman-teman. Nah, atau yang nomor 2 ini, yang nomor 3 atau nomor 4. Nomor 1 ini kita ketikkan manual nanti. Jadi saya kasih contoh. Jadi di sini kalau 00 itu berarti warna hitam ya. Dimulai dari 0 warna hitam, 255 ini berarti warna putih. Kalau heksadesimal tadi yang 00 itu warna hitam, sampai dengan FF itu warna putih. Jadi 00 sampai 6 kali, sampai FF sampai 6 kali. 0 itu warna hitam, FF itu warna putih. Kalau RGB tadi 00 itu adalah warna hitam, 255 itu adalah warna putih. Sekarang kita ketikkan manual ya RGB-nya. Kita ketikkan manual. Kita hapus. Langsung aja RGB buka kurung. Kemudian kita buka Adobe Photoshop kita. Pilih warnanya, misalnya saya pilih warna ini ya. Nah, di sini udah muncul di situ. RGB. R-nya 224. Maka teman-teman bisa ketik 224. 224 di sini ya. 224, koma. Kemudian G-nya itu 202, 202. Kemudian B-nya itu 48, 48. Kemudian sama warnanya ya teman-teman. Sama warnanya, sama yang kita pilih ini. Teman-teman lihat warnanya yang ini. Ini sama dengan ini. Nah, ini dia. Oke. Titik koma, Ctrl S ya. Coba lihat hasilnya di sini. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, ini kalau secara manual kita ketikkan dengan menggunakan bantuan Adobe Photoshop, kita lihat kode warnanya, R-nya berapa, G-nya berapa, dan B-nya berapa. Maka kita ketikkan di sini. Lanjut materi berikutnya, kita bahas tag like on, yaitu mengatur
format paragraf atau teks. Nah, di sini ada paragraf ini, lorem ini. Kita atur. Atur apanya? Pertama, kita buat perintahnya dulu. Text like yang ini ya. Kemudian kita atur, di sini sudah ada pilihannya kalau kita menggunakan Visual Studio Code. Misalnya saya pilih center. Center ini adalah rata tengah. Kita Ctrl S, maka paragraf lorem ini akan ke tengah. Selanjutnya, kalau kita pilih misalnya justify, ini kita Ctrl S, maka paragraf lorem ini akan rata kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian kalau kita ganti berikutnya right ya, nah ini Ctrl S, maka dia akan rata kanannya, kirinya enggak ya, kanannya ini, yang ini. Kemudian yang berikutnya yaitu left, kita ganti left, Ctrl S, maka dia akan rata kirinya, kanannya tidak ya. Oke, jadi tergantung selera teman-teman aja. Yang pertama tadi ada center, ada justify, ada left, dan ada right. Tergantung teman-teman saja mana yang teman-teman gunakan nantinya sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya kita masuk materi berikutnya yaitu text indent. Ya, kita buat text indent. Ini kita buat di sini aja di paragraf ini. Saya buat text indent. Text indent ini berfungsi untuk memberikan indentasi ya. Indentasi itu nanti saya lihatkan kepada teman-teman. Text indent misalnya saya kasih 15 px ya. Ctrl S. Nah, lihat di sini. Ya, menjorok masuk ke dalam huruf L ini. Membentuk paragraf dia ya, paragraf baru. Contoh kalau kita bahasakan paragraf baru, kalau kita kasih 30, lihat ya sambilannya, menjorok ya, menjorok ke dalam. Itulah yang disebut dengan text indent. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah text decoration. Saya kasih contohnya ya, text decoration saya letak di H1 ya, text decoration. Nah, ini dia. Jadi ada nanti pilihannya langsung ya. Yang pertama itu ada, bisa nanti saya jelaskan ya, yaitu non. Kemudian ada underline, lalu di situ ada overline, lalu di situ ada line truth. Jadi saya gunakan yang apa dulu? Yang underline ini. Jadi H1-nya nanti kita kasih underline. Ctrl S, maka H1 yang ini, belajar teks ini akan bergaris bawah. Itu menggunakan underline. Oke, selanjutnya saya gunakan yang berikutnya overline ya, ini Ctrl S, tadi underline, ini overline. Nah, garisnya berada di atas teks seperti ini. Oke, sepanjang teks itulah dia garisnya. Selanjutnya yang berikutnya adalah kita pakai line truth ini. Ctrl S. Nah, tulisannya dicoret. Biasanya teman-teman kalau tulisan dicoret ini kalau membuat website itu didiskon ya. Diskon berapa? Harga semula misalnya 40.000, dicoret misalnya menjadi 10.000 diskonnya misalnya gitu ya. Harga aslinya menjadi 10.000 jadinya. Dicoret dia, harga yang lama dicoret. Itu penggunaan line truth. Masuk berikutnya non ya. Non ini tentu saya harus buat link, karena non ini nanti akan menghilangkan garis bawah link tersebut. Kita Ctrl S saja. Kita buat di sini linknya di teks HTML ini. Misalnya saya buat di sini aja, di bawah belajar teks ini biar nampak ya. Saya buat linknya, rep misalnya, linknya kosongkan saja. Baru di sini saya buat ini contoh non. Oke, saya buat itu, Ctrl S, muncul seperti ini kan, muncul seperti itu. Nah, ini bergaris bawah, nampak ya teman-teman. Ini contoh non, ini bergaris bawah, maka kita hilangkan garis bawahnya.
Nah, jadi tidak kelihatan bergaris, tidak tidak jelek dengan garis bawah itu, karena kan kita kadang nggak mau bergaris bawah, kurang profesional nampak ya teman-teman ya. Kita hilangkan dengan menggunakan perintah text decoration none. Dimana text decoration none nya bukan di sini ya. Ini kita cut aja dulu, Ctrl X. Tentu tadi di A, ini kan A ya. Ini berarti di sini kita buat A. Di sini enter, Ctrl V, sini non. Oke, Ctrl S. Nah, sudah hilang, tetapi tetap ada link dengan tanda ada tangannya seperti itu. Cuman garis bawahnya tidak ada lagi, garis bawah linknya tidak ada lagi. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas text transform. Text transform ini berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf besar, huruf kecil, atau huruf kapital. Nah, jadi kita kasih contoh untuk belajar teks ini aja ya. Nah, di sini di H1 saya buat perintahnya text transform. Ini dia. Misalnya saya buat yang pertama itu lowercase. Ini dia. Ctrl S, maka belajar teks ini berubah seluruhnya menjadi huruf lower. Lower itu huruf kecil. Ya. Kemudian saya rubah lagi, misalnya lowercase, uppercase ya. Uppercase ini, Ctrl S, maka semua huruf dari belajar teks ini berubah menjadi huruf upper, huruf besar seluruhnya. Kemudian saya buat lagi di sini capital, capitalize. Ini dia. Ctrl S, maka huruf awalnya saja yang huruf kapital, huruf besar, B sama T. Kalau ingin nampak di sini, mungkin tadi belajar teks itu memang huruf awalnya huruf besar atau huruf kapital ya. Nah, tapi untuk memastikannya kita gunakan lorem ini aja. Lihat ya, saya cut aja ini, Ctrl X, saya pindah kemari, Ctrl V, Ctrl S. Nah, lihat awal-awalnya L, I, D, S, A, C ya. Nah, itu huruf-huruf kapital, huruf besar. Awal-awalnya saja. Nah, itulah bedanya tadi ya teman-teman. Kalau kita menggunakan lowercase, uppercase, dan kapital. Lowercase tadi apa? Untuk membuat huruf kecil seluruhnya. Uppercase membuat huruf besar seluruhnya. Dan kapital membuat huruf besar awal-awal kata saja, seperti lorem, L-nya besar, ipsum, I-nya besar, dan seterusnya. Kita lanjut. Perintah berikutnya adalah letter spacing, yaitu membuat spasi antar kata. Antar kata ya, saya kasih contoh di P ini ya, di paragraf. Letter spacing. Ini dia. Membuat jarak spasi antar kata, antar huruf ya, sorry. Letter spacing itu membuat spasi antar huruf ya, antar huruf, bukan antar kata. Nanti kalau antar kata dia itu disebut dengan word spacing, mengatur spasi antar kata. Ini mengatur spasi antar huruf, disebut dengan letter spacing. Oke, misalnya kita buat, perhatikan ya, ini lorem ini saya buat misalnya 30 px letter spacingnya. Wow, jauh-jauh mengatur spasi antar huruf. Wah, jauh-jauh ya, mengatur spasi antar huruf. Ini terlalu besar, kita buat misalnya 10 aja letter spacingnya. Ctrl S. Nah, ini dia, hurufnya 10 px, jarak antar satu huruf dengan huruf yang lain itu 10 px kalau kita menggunakan letter spacing ya, mengatur spasi antar huruf. Kemudian ini saya ganti menjadi letter word
word spacing. Nah, ini mengatur spasi antar kata. Word itu kan kata. Ctrl S. Nah, ini lorem sama ipsum jaraknya segini. Ipsum dengan dolor jaraknya segini terus gitu, yaitu 10 px. Kalau saya naikkan, lihat 30 px. Ctrl S, maka jauh jaraknya antar katanya. Jadi itulah tadi beda line spacing dengan word spacing. Line spacing mengatur jarak antar huruf. Kalau word spacing mengatur jarak atau spasi antar kata. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya rasa tutorial ini sudah cukup. Semoga video ini bermanfaat. Terus belajar ya teman-teman. Terus diasah. Di bulan yang penuh rahmat ini, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.